Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Kita bahas seputar Mandalorian lagi, sekaligus bersama droid yang membantu perjalanannya. So, kita sudah punya R5-D4 dari serial The Mandalorian and Ultimate version of Din Djarin dari serial The Book of Boba Fett. Langsung aja kita bahas dari packagingnya dulu. Tampak depan seperti ini, kanan, kiri ilustrasi, atas mini window, bawah legalisir, belakang ulasan singkat, R5-D4 dengan nomor urut 33, dan Mando dengan nomor urut 8. Langsung saja kita buka, dari bawah selalu lebih mudah. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita bahas dulu dari R5, dimulai dari aksesorisnya. Jujur aja, gua nggak tahu seluruh toolsnya ini fungsinya masing-masing untuk apa, karena cukup berbeda dari R2-D2. Yang ini sepertinya stun gun, kemudian yang ini mungkin flamethrower, probe something. Coba deh guys, kalau kalian tahu boleh info di komen dari sisi kiri sini sampai sisi kanan, ini tools apa aja masing-masing dan fungsinya apa. Yang pasti, secara sculpt sudah sangat oke dan masih terdapat paint job yang nice. Dan ini dia R5-D4, droid yang sebenarnya muncul pertama kali di Star Wars Episode 4 di mana ia mengalah pada R2-D2 saat akan dibeli oleh Owen, paman dari Luke Skywalker. Oke, secara body, jujur ini sama seperti R2-D2, hanya berbeda kombinasi warna saja. Bisa kita bandingkan langsung dengan R2-D2 versi teranyar, sculptnya sama persis, berikut tampak depan, samping, posisi lengannya hanya terbalik kiri dan kanan, sisi satunya sama, tampak belakangnya kurang lebih sama, hanya saja di sini berwarna merah. Kemudian part depan ini bisa dibuka, jadi di sini kita bisa menancapkan tools-toolsnya. Sedangkan untuk bentuk kepalanya jelas berbeda. Yang pasti R5-D4 sudah sama persis dengan aslinya. Kalau kalian lihat di atas sini ada satu part yang nampak berbeda, dan ini bisa dibuka sehingga kalian bisa menancapkan tools di atas kepalanya di lubang pack ini. Dan sama seperti R2, bagian kepalanya bisa ditarik sehingga kita bisa menyimpan setiap aksesorisnya di dalam sini. Dan gua baru menemukan bahwa kepalanya bisa dilepas. Caranya dengan diputar ke arah kanan, sembari agak ditarik sedikit demi sedikit. Nah, dan untuk memasangnya kembali, kalian samakan bentuk dari keyhole-nya. Sehingga mempermudah kita untuk menyelipkan toolsnya satu persatu. Dan untuk kaki tengahnya, kita tarik saja sampai bunyi seperti ini. Nah, dan seperti inilah R5-D2. Untuk artikulasi tidak banyak, di kepala saja. Kemudian lengannya, dan kaki ketiganya. Ya, sudah cukup oke, sama seperti R2-D2, gerakannya sudah sesuai seperti layaknya droid. Untuk Din Djarin, satu buah blaster atau pistol, jika dibandingkan dengan versi Beskar Armor Deluxe tahun 2020, versi terbaru ini menggunakan mold dan paint job yang berbeda. Size-nya sedikit lebih besar, dan kalian bisa lihat di gripnya terdapat urat-urat dari kayu. Sedangkan untuk warnanya sendiri, dari silver berubah menjadi gunmetal. Satu Darksaber, jika dibandingkan dengan versi Moff Gideon, berbeda juga. Fix ini menggunakan mold baru dengan paint job yang baru. Di sini juga terdapat sculpt untuk menggantungkan Darksaber ini di beltnya Mando. Satu jetpack ini pun sama, terdapat perbedaan dari mold dan paint jobnya. Yang baru, sedikit lebih ramping di beberapa partnya, terlihat dari part kecil ini juga, yang mana di sini lebih tinggi. Dan tentu warnanya lebih mengkilap. Kemudian part ini juga di sini tidak ada. Dari atas lebih terlihat ya betapa lebih rampingnya versi yang baru. Dari samping dan dari belakang terlihat pack-nya berbeda. Satu buah vibro knife, sebuah senjata yang akhirnya dibuat juga untuk Din Djarin. Padahal sejak awal Mando sudah memiliki pistol ini, tapi tidak pernah included di figure Black Series-nya. Dan ini dia Mandalorian Definitive Version. Kita bahas dari head sculpt-nya dulu. Memang di sini helmetnya tidak bisa dilepas, apalagi berisikan sculpt kepala Pedro Pascal yang seperti ini. Oh, hello. But menurut gue sih nggak apa-apa, since sejauh ini semua head sculpt tokoh ini Zong semua. Nah, secara sculpt helmet ini jauh lebih akurat dengan versi serialnya. Bagian atasnya lebih membulat, kemudian bagian pipinya lebih tegak dan lebih panjang. Kemudian bagian bawah ini melengkung keluar. Ketebalan visornya juga ini lebih akurat. Di sini terlalu tipis, part samping helm ini juga lebih besar, kemudian dari samping lebih terlihat membulatnya, sisi satunya juga demikian, tampak belakang seperti ini, part ini lebih kecil, lebih proporsional
proporsional, dan yang pasti secara warna jauh lebih akurat. Masuk ke bagian badan, hal yang paling jelas terlihat adalah bagian cape-nya ini yang di sini berbahan soft goods atau kain berwarna coklat dengan bagian bawah yang sobek-sobek. Menurut gua sudah cukup oke ya. Bahannya pun mengandung spandex jadi cukup stretchy. Bagusnya lagi, secara pemasangannya persis seperti di serialnya. Chest plate armornya berbeda bentuk, lebih akurat terlihat dari cupingnya ini yang lebih besar dan mencuat keluar. Dan part dadanya di sini lebih lebar, sedangkan di sini lebih sempit. Kemudian padding abu-abunya juga menyambung dari chest plate sesuai seperti seriesnya. Untuk strap sedikit lebih besar dan warnanya coklat kemerahan, menyambung ke belt yang juga disesuaikan lagi secara size dan posisi-posisi part yang menempel di beltnya. Padding kiri dan kanan secara posisi, ukuran, dan warna sudah lebih tepat. Untuk holster lebih turun dan size-nya sedikit lebih besar, dan strap ini dihilangkan. Detail grave charge-nya pun lebih oke meskipun tidak berwarna merah. Shoulder armor-nya baru, insignia Mudhorn-nya terlihat lebih besar dari yang sebelumnya. Begitu juga untuk ukurannya secara keseluruhan. Untuk dari baju bagian dalamnya, di sini kerutannya hilang dan warnanya lebih muda. Kemudian untuk armor lengannya kurang lebih seperti ini perbedaannya. Terutama pada armor punggung tangannya bisa terlihat dari size-nya sedikit berubah dan warnanya di sini lebih krem ke coklat. Armor lengan kanannya seperti ini, part armor paha sebelah kanan menggunakan versi yang terbaru. Nah yang sebelah kiri juga cukup terlihat update-nya, bentuknya lebih smooth, kemudian secara size juga lebih besar dan warnanya tentu berbeda. Armor betis sebelah kanan Mando juga berbeda dari bentuknya dan tentunya dari warna. Kemudian kalian bisa lihat di sini jajaran pelurunya yang dulu cuma sepotong segini, yang baru sampai ke belakang. Lihat ya perbedaannya di bagian depan. Di bagian kaki sebelah sini ada slot untuk menancapkan vibroblade-nya. Kurang lebih seperti ini. Armor betis sebelah kiri jelas berbeda shape dan warna. Armor lutut pun sudah berwarna biru, lebih akurat. Terakhir, untuk sepatu ada perubahan juga, di mana di sini terlihat ada tekstur kulitnya dan bagian solnya lebih tipis, sedangkan di sini ada haknya. Tampak bawahnya seperti ini, terlihat di sini berwarna coklat. Dari punggung juga berbeda detail-detailnya. Kemudian di sini ada battle damage dan lubang untuk menancapkan pack dari jetpacknya lebih secure, jadi tidak mudah lepas. Oh ya, di sini ada slot tempat untuk menancapkan amban Pace Pulse Blaster, di mana di sini sudah tidak kita dapatkan. But kalau kalian punya dari versi Mando sebelumnya, bisa kalian pasang di sini dengan cara ditancapkan saja. Dan cukup secure ya. Overall, secara proporsi, warna, dan bentuk jelas ini merupakan upgrade version. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat, menunduk segini, menengadah segini, sender kanan, sender kiri. Tangan terangkat sejauh ini tidak bisa 360 derajat karena ada bagian scalp di dalamnya, but masih oke. Butterfly joint, swivel pada siku ditekuk sejauh ini karena single joint, swivel pada armor lengan, telapak tangan 360 derajat, lengkap dengan hinge, swivel pada torso, crunch segini, ke belakang segini, miring kanan, miring kiri, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini aja, swivel pada paha, swivel pada lutut, kaki ditekuk sejauh ini karena single joint, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, dan split. Lumayan lah ya. Tampak depan dari kedua figur ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari R5 di 11 cm dan Mendo di 15,3 cm. This is the way. Bisa seperti ini. Atau seperti ini. Even landing pose seperti ini. Dan berikut perbandingannya R5D4 dengan R2D2 2013 dan R2D2 versi 2023, kemudian dinjarin dengan versi deluxe-nya serta SH Figuarts. Even kalau kalian cek, SH Figuarts saja pun secara proporsi masih kalah sama Black Series yang baru ini, terutama pada part helmetnya, yang SH Figuarts terlihat terlalu kecil. Masuk ke sesi penilaian untuk R5D4, detail pastinya 5. Paint job akurat jadi tentunya 5. Aksesoris, biarpun gua nggak semua tahu toolsnya, tapi cukup lengkap, so 5. Artikulasi sudah maksimal sebagai figur droid, nilainya 5. Price, gua takis di harga Rp499.000, harga standar dari Black Series. Gua kasih skor 5.
Total skornya adalah 5. Ini merupakan droid yang perlu ditakis karena seperti yang gua tadi bilang, kemunculan pertamanya itu justru dari Star Wars Episode 4, which is jelas salah satu droid legend biarpun kesannya cuma figuran. Kemudian sekarang dinjarin, detail udah jelas 5. Paint job sama, jelas 5 juga. Aksesoris cukup sesuai dengan yang semestinya, jadi 5 juga. Artikulasi, gua sudah berdamai dengan strap, dan ya Mando pun juga gerakannya nggak se-agile gimana juga. Gua rela kasih 5. Price, nah untuk ini, gua PO di harga Rp600.000 yang jujur sekali lagi gue bilang sudah menjadi sebuah harga wajar Black Series di Indo untuk figur yang paling dicari dari satu wave. Dan meski ini harga yang termasuk tinggi, ya udahlah ya, gua kasih 5. Total skornya adalah 5. Wajib takis. Dah, itu aja saran dari gua. Nah, figur ini kan tertulis diambil dari seri The Book of Boba Fett. Sebenarnya ada versi Mandalorian Season 3 dengan tulisan Mines of Mandalore. Lucunya, di sini cape-nya kembali menggunakan cape plastik yang lama dan tanpa jetpack. Why Hasbro? So, buat kalian yang mau takis sudah jelas mending versi ini dan kalian bisa jadikan harga yang kau dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gua kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!